Tentunya teman-teman, kedatangan kami hari ini yaitu membagikan pengalaman tentang pengajaran hati asasi kepada teman-teman semua, yaitu tentang dampak pacaran bebas. Nah, teman-teman, untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan pengajaran hati asasi kita pada sore hari ini, mari kita menyanyi dalam Tuhan kita bersaudara. Saatnya teman-teman semua untuk bangun berdiri. Sambil tepuk tangan. Teman-teman silakan duduk kembali. Sekarang kita menyanyi lagi salah satu lagu, yaitu Bahasa Cinta. Bahasa cintamu, bahasa semua hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarlah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sekarang kita masuk di dalam doa pembuka sebelum memulai materi kita pada sore hari ini. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Pada sore saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, di mana atas penyertaan Tuhan telah menjaga kami dari tempat kami masing-masing, sehingga kami boleh bertemu dalam kasih Tuhan untuk mengikuti melanjutkan kegiatan pengajaran integrasi pada saat ini. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, agar kami konsentrasi apa yang kami pahami, kami bagikan kepada orang lain. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati kami pendeta dalam pelayanan di GKS Lehama. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik teman-teman, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan materi. Saya minta teman-teman semua untuk fokus dan mendengarkan materi yang dimana sebentar yang akan disampaikan oleh kakak berdua. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, seperti yang dibilang oleh teman saya tadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami berkenal teman, nama lengkap saya Marlina Bola, biasa dipanggil Marli. Saya jadi pembawa materi kedua. Shalom adik-adik. Shalom. Masih ada damai sejahtera, sukacita dalam kita semua. Masih. Nah, jika masih berikan senyum terbaik adik-adik pada teman di samping kiri kanan depan belakang. Masih semangat? Masih. Baik, seperti kata FC bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah disayang, harus disayang terus kan? Oke, baik adik-adik. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Adik-adik bisa memanggil saya dengan sebutan Linda. Aku tidak ada Linda, juga bisa, Linda bisa. Senyaman adik-adik. Saya di sini sebagai pemateri pertama di rumah. Oke adik-adik, di sini materi kita pertama yaitu dia punya tema yaitu dampak gaya pacaran bebas bagi anak Kristen. Dampak gaya pacaran bebas bagi anak Kristen. Dan apa yang perlu menjadi adik-adik yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 33. Tapi sebentar ayat itu punya dia dijelaskan lebih lanjut oleh satu kata yang
pertama, jadi seiring dengan perkembangan dan teknologi yang semakin maju, kita sebagai remaja sering sekali menghadapi godaan dan tantangan termasuk dalam konteks percintaan atau dunia pacaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dampak negatif yang akan terjadi apabila kita melakukan pacaran bebas dan bagaimana ajaran Kristen dapat mendidik kita dalam menjalani hubungan pacaran yang sehat. Nah, adik-adik di sini kita lihat bersama kita ini merupakan anak-anak generasi Gen Z atau yang disebut dari bahasa generasi Z. Betul ya, kita ini generasi Z. Dan masuk kakak juga masih generasi Z. Tentunya adik-adik perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih dan sangat mempengaruhi kita anak-anak remaja yang sedang mencari identitas diri. Oke, bisa. Apa sih itu pacaran bebas? Nah, itu kan yang gampang sama adik-adik remaja. Di sini sudah ada yang berpacaran kan? Ayo dong, jujur. Oh, sudah ada. Terima kasih, adik-adik sudah jujur. Ada yang sudah pacaran dan ada juga yang belum berpacaran ya? Ya. Oke, apa sih itu pacaran bebas? Pacaran bebas adalah sebuah praktik hubungan percintaan di mana pasangan tidak memiliki komitmen yang jelas, batasan keuangan yang kuat atau tujuan yang serius dalam menjalani hubungan. Nah, adik-adik, pacaran bebas ini adik-adik dia pacaran di sesuka hati saja, semaunya dia dengan pasangan, tidak melibatkan Tuhan. Bahkan mereka pacaran adik-adik, mereka tidak mengenal batas-batasan dalam berpacaran. Mereka hanya pacaran sesuai dengan mereka punya kehendak tanpa melibatkan orang lain, tanpa ada kebenaran hasil dari orang lain. Itu yang dikatakan pacaran bebas adik-adik. Mereka pacaran sesuka dengan hati mereka, sesuai dengan kehendak mereka, tanpa melibatkan siapa? Tuhan. Betul sekali yang melibatkan Tuhan. Next slide. Nah, adik-adik dalam berpacaran bebas sudah ada beberapa faktor yang mempengaruhi remaja. Nah, itu yang pertama, pengaruh lingkungan sosial. Adik-adik, ketika adik-adik remaja berada dalam lingkungan sosial yang negatif atau yang buruk, maka itu akan berdampak pada adik-adik juga. Dan itu sangat merugikan adik-adik ketika adik-adik berada dalam lingkungan sosial yang negatif, akan membawa adik-adik pada hal-hal yang negatif, yang menjerumuskan adik-adik pada hal yang negatif, dan tentunya sangat merugikan adik-adik remaja. Tapi ketika adik-adik remaja berada dalam lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung, lingkungan yang memotivasi adik-adik remaja, maka adik-adik remaja di situ akan membangun adik-adik remaja punya personal branding dan terusnya adik remaja tidak akan melakukan lagi hal-hal yang merugikan adik-adik remaja punya diri sendiri. Oke, yang kedua yaitu kurang pendidikan seksual yang sehat. Nah, kakak yang bertanya di sini, ada yang bisa menjawab kurangnya pendidikan seksual yang sehat dari adik kamu? Oke, gitu kurang pendidikan seksual yang sehat dari kurang pengajaran dan kurang pengajaran terhadap anak-anak remaja yang masih mengalami puber dan masih mengalami pencarian identitas gitu. Dan tentunya kurang pendidikan seksual yang sehat dari anak pengajaran pertama itu didapatkan dalam keluarga. Ketika keluarga tidak memberikan pengajaran yang baik, tidak memberikan arahan yang baik, maka anak-anak remaja mereka akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, rendahnya kesadaran spiritual. Di sini ada yang ingin berpendapat rendahnya kesadaran spiritual, kurangnya hubungan dengan Tuhan. Betul sekali adik-adik. Di sini rendahnya kesadaran spiritual itu bagaimana kita itu jauh dari Tuhan. Kita punya hubungan spiritual dengan Tuhan itu tidak ada. Komunikasinya kita dengan Tuhan tidak ada adik-adik. Karena tadi itu kita sudah terkenal oleh sosial, kita sudah ada kurang pendidikan dalam rumah tangga, dan yang ketiga itu rendahnya kesadaran spiritual. Oke, enak bisa bertemu. Terima kasih.
Oke, terima kasih adik berdua. Kita lanjut. Nah, yang ketiga nih adik-adik, pencarian identitas yang berlebihan. Di sini ada di mana? Ada yang ingin juga berpendapat tentang ini. Faktor ini, salah satu faktor ini, pencarian identitas remaja yang berlebihan. Ada ada berkata cuma apa? Adik-adik, pencarian identitas yang berlebihan ini artinya seorang remaja dia sudah mengenali punya jati diri, tapi dia merasa kurang dalam dia punya diri. Akhirnya dia tuh ingin mencari hal-hal yang baru, dia ingin mencoba hal-hal yang baru lagi. Sehingga ketika dia mencoba hal-hal yang baru, dia tidak akan ini berpikir lagi pada dia punya resiko, dia punya akibat, atau dia punya konsekuensi itu yang berakibat merugikan dia punya diri sendiri. Karena dia melakukan hal-hal yang baru tuh tanpa dia memikirkan dia punya, tanpa memikirkan dia punya konsekuensi, dia punya akibat. Kemudian yang faktor kelima itu pengaruh teknologi dan media. Ini pasti ada tahu semua. Pasti. Karena yang bertanya, ada di sini ada yang namanya media sosial. Ada media sosial. Apa yang mencoba salah satu dari adik menjawab? Facebook, WA, Instagram. Ada main semua ya. Ya betul sekali, ada Facebook, WhatsApp, Instagram. Pasti ada yang suka TikTok. Ada semua yang suka main TikTok ini. Ada yang suka main, ada juga yang tidak suka main. Nah betul sekali adik-adik, itu pengaruh teknologi dan media sosial juga. Dia salah satu faktor yang mempengaruhi adik-adik remaja ini dalam kayak bercanda bebas. Ketika mereka menggunakan media sosial atau teknologi secara berlebihan, akhirnya itu akan berdampak pada mereka sendiri dan sangat merugikan. Mereka rugi waktu, mereka rugi tenaga, mereka rugi materi, dan masih banyak hal lagi yang sangat merugikan bagi mereka ya. Kemudian yang terakhir, kurangnya dukungan dan bimbingan. Nah, adik-adik, kurangnya dukungan dan bimbingan ini salah satu faktor juga yang sangat mempengaruhi dalam karya bacaan remaja Kristen yang sangat-sangat bebas itu. Di mana orang tua tadi yang seperti yang bilang tidak memberikan pengajaran, bahkan dari remaja itu sendiri juga tidak mau diajak kenalan, tidak mau melibatkan Tuhan, dan tentunya adik-adik dalam keluarga tidak ada lagi ini komunikasi ke orang tua, sehingga dukungan dan bimbingan itu adik-adik sangat kurang dalam remaja mereka untuk mencari mereka punya identitas diri, untuk melibatkan Tuhan, bahkan yang punya lingkungan sosial tadi yang sudah tidak baik lagi, itu sangat-sangat berpengaruh pada siapa? Pada diri sendiri. Itu sekali adik. Baik, tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu pencarian bebas, ada faktor-faktor, dan ini adalah dampak dari gaya pencarian bebas. Nah, yang pertama itu pencarian bebas dalam menyebabkan kehamilan di luar nikah. Adik-adik, ternyata gaya pencarian bebas itu sangat merugikan, apalagi yang kaum-kaum, yang wanita, yang perempuan. Oke? Kita setuju ya? Setuju. Karena ketika mereka sudah pacaran terlalu jauh, berlaku beda pacaran yang sudah terlalu jauh, ini bisa menyebabkan salah satu yaitu kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak kehamilan di luar nikah. Kemudian yang kedua, kita tidak keharmonisan dengan pasangan maupun orang-orang sekitar. Ini juga ada dampak yang sangat merugikan. Dan kembali lagi, yang sangat dirugikan yaitu kaum Hawa. Mereka sangat dirugikan karena tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, dalam tema-tema sebaya mereka, bahkan pasangan mereka sendiri adik-adik, di mana mereka mendapati kekerasan secara fisik, kekerasan verbal, sehingga mereka punya komunikasi, mereka punya relasi dengan tema-tema sebaya, mereka tidak ada lagi yang namanya keharmonisan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengalami gangguan kesehatan mental dan emosional seperti stres dan depresi akibat tekanan dan konflik dalam hubungan. Nah, adik-adik, ketika seorang remaja dia sudah melakukan pacaran bebas ini dan sudah terlalu jauh, itu akan sangat berpengaruh pada dirinya sendiri. Dia akan depresi, dia akan stres, dia akan mengalami tekanan dan tentunya konflik dalam hubungan tadi, dia akan mengalami kekerasan, yaitu seperti
kekerasan fisik, kekerasan verbal pada remaja tersebut, sehingga itu sangat berdampak pada dia punya spiritual, pada dia punya batin. Nah, yang terakhir, terkhususnya bagi remaja Kristen, praktik pacaran bebas dapat menjauhkan remaja Kristen dari ajaran Kristen yang mengajarkan nilai-nilai kasih, kesetiaan, dan integritas dalam hubungan pacaran. Nah, di sini adik-adik, remaja Kristen ketika dia sudah gagal, akhirnya dia berkecil hati, dia rendah diri, dia tidak mau lagi mendekat pada Tuhan, dia tidak mau lagi bangun relasi dengan Tuhan, dia tidak mau lagi bangun komunikasi dengan Tuhan, karena dia bilang, saya sudah tidak berharga, saya sudah terlalu kotor. Tapi seharusnya dari kegagalan itu dia bisa belajar kalau Tuhan bisa pakai sama dia. Tapi dia itu remaja yang sudah terlampau gagal, dia menjauhkan diri dari Tuhan karena dia bilang dia tidak layak. Padahal Tuhan mau bisa pakai sama dia untuk kemuliaannya Tuhan. Nah, mari kita lihat ajaran agama Kristen tentang hubungan percintaan, dan itu akan disampaikan oleh kita pada materi kedua. Oke, adik-adik saya langsung saja. Nah, sekarang mari kita lihat ajaran agama Kristen tentang hubungan percintaan. Next. Nah, dalam ajaran agama Kristen sangat menekankan bagaimana dalam menjalin hubungan percintaan kita harus menjaga kesucian, kesetiaan, dan integritas dalam hubungan sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, adik-adik, dalam ajaran agama Kristen ini kita ditekankan bagaimana kita menjaga kesetiaan, menjaga punya kesucian, menjaga punya kekhususan, sehingga itu berkenan di hadapannya Tuhan. Terus apabila kita melihat kembali di 1 Korintus 15 ayat 33, di sana ditekankan pentingnya kita memilih pergaulan yang baik dan menjauhi pergaulan yang buruk. Nah, adik-adik, di sini 1 Korintus 15 ayat 33 ini sangat menekankan kepada kita untuk memilih pergaulan yang baik, supaya nilai-nilai yang ada dalam diri kita itu tidak rusak oleh pergaulan-pergaulan yang buruk. Terus, next slide. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, sehingga kita harus memilih pergaulan yang baik dan menjauhi pergaulan yang buruk. Nah, teman-teman, kita ini adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari lingkungan. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk memilih pergaulan yang baik. Kalau kita memilih pergaulan yang buruk, itu akan merugikan kita diri sendiri. Nah, untuk itulah kita harus pintar dalam memilih pergaulan yang baik dan mendukung pertumbuhan rohani dan moral kita dalam menjalani hubungan pacaran yang sehat dan berkenan kepada Tuhan. Next, mungkin hanya itu dari saya. Oke, baik teman-teman, di mana tadi kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh kakak berdua. Semoga materi yang dapat kita terima pada sore hari ini kita dapat terapkan dan dapat kita pahami dan kita bisa jalankan di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kita masuk dalam games. Masih semangat semua? Masih semangat semua yang ketiga? Ya. Nanti ini bertanya jenuh, kekosa, astaga Tuhan. Jadi apa yang teman-teman katakan pada hari ini dari materi? Coba, siapa mau katakan? 1 orang. Ayo. Oke, nah begitu kita lanjut saja pada game. Sebenarnya ada 1 game, tapi saya lihat teman-teman yang banyak dari saya punya 2 ide lagi game. Down, up, atas, dan hang. Jadi saya bisa kasih tampil kakak saya. Ya, coba. Nanti tangan ditutup mata, tutup lalai. Jadi buat nanti
Ya, turun. Jadi kalau kakak bilang hammer, pukul. Pukul dan kakak bagian bawah sini kasih keluar. Kalau saya bilang hammer berarti pukul dan kakak bagian atas sini pukul, terus ini berusaha untuk tahan dari tangan gitu. Ulang ya, ini terakhir dulu. Down, up, down, up. Ya, begitu. Sudah begitu kan? Coba pegang-pegang sama pegang-pegang. Ambil pesan-pesan. Kayak yang pernah main tuntunan, itu pernah main. Ada yang pegang-pegang. Ada yang pegang-pegang yang bisa sama-sama dengan kakak mahasiswa. Nah, ada kalau saya bilang down berarti yang dari atas turun ke bawah. Kalau saya bilang up berarti yang dari atas turun ke atas. Ya, fokus. Up. Up. Kalau up, naik. Up. Down. Down. Jadi kalau saya yang kedua ini garis tapak jari. Karena garis tapak jari, karena ada jari. Coba kakak mahasiswa, ini saya butuh 2 orang untuk kasih contoh. Jadi satu berputar begini dan ya naik lagi, ya jadi buat begini, tidak? Ya bisa. Jadi modelnya begini. Satu dari telunjuk begini. Nah, ya contoh ini contohnya kakak Tia pergi ke pantai untuk menang. Setiap kata-kata dan tangan ini bisa tangan ini berusaha untuk tangan ini. Tapi tangan yang di sebelah sini ini kan berusaha tangan ini. Tapi tangan ini harus berusaha untuk bebas dari mereka. Oke? Misalnya berusaha begini. Kakak setiap kata tangkap atau menangkap. Setiap kata apa? Dan menangkap. Misalnya kakak Mandi dan kakak Belina pergi ke pantai dan menari jadi lalu menangkap. Ya, kalau saya kasih sebagai itu tidak sudah mengerti. Oke, kita mulai ya. Kakak Dina
Setuju. Satu, pakai gerakan. 1, 2, 3. Lula 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 sudah? Ya, tenang, tenang. Makan dulu. Ya, belum selesai, masih ada lagi game. Dan ini game online. Nah, teman-teman, 5 orang sampai mau nih sampai bersedia. Gampang-gampang berkaitan dengan kita bersama. Satu lagi, yang benar bisa benar masih ada lagi game secara offline. Tanya jawab. Ya, jadi tanya dong. Oke, lihat sini, perhatikan. Ya, nanti kan ada soal nih. Jadi teman-teman pilih. Nah, contohnya ini, apa pendapat Anda tentang pacaran bebas dalam pandangan agama Kristen? Jadi teman-teman pilih jawaban yang benar dan coba pilih tunjuk kayak tak begini. Misalnya jawaban yang benar atau gitu. Ya tak begini. Nanti saya bisa bantu di sini untuk klik. Kita mulai sudah. Satu macam pertanyaan. Apa pendapat Anda tentang pacaran bebas dalam pandangan agama Kristen? A. Ya. Iya dalam PP dong. Ini. Ya, lanjut. Mau lagi? Oh, biar saya ada yang boleh lagi. Ya, mau sudah? Oke. Nah, pertanyaan kedua. Coba kita baca bersama-sama mereka. Pacaran bebas dapat memfokuskan individu dalam pertumbuhan rohani. B. Gaya pacaran bebas dapat membuat individu menjauh dari Tuhan dan mengalihkan fokusnya dari pertumbuhan rohani. C. Perhatian. D. Perilaku sopan. E. Kekeluargaan. F. Pacaran bebas dapat mendekati individu dengan Tuhan. Mana yang benar? B. Kita cek. Ya. Soal berikutnya, coba jawaban yang mana ini? Salah satu. Apa saja dampak negatif yang mungkin timbul akibat gaya pacaran bebas bagi remaja Kristen? A. Pergulatan dalam dunia maya. B. Pacaran bebas. C. Hilangnya nilai-nilai moral, risiko kehamilan di dalam nikah, dan ketidaktaatan hubungan dengan Tuhan. D. Menimbulkan nilai-nilai moral. E. Semua jawaban benar. F. Semua jawaban salah. Mana yang benar? Siapa mau jawab? C. Ya benar. Mari kita tepuk tangan tadi. Mau kayak soal yang lain? Enggak. Siapa yang sudah jawab tadi? Yang sudah jawab duduk lagi. Teman-teman lagi yang lain yang belum yang mau jawab. Ayo. Ya, yang lain yang belum jawab bisa ke sini. Yang belum jawab apa yang jawab? Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo kita maju semua. Sudah. Kuisa atau besok, atau speed
bagaimana seharusnya remaja Kristen menjalani hubungan percintaan yang sehat menurut ajaran Kristen? A. Tersenyum. B. Remaja Kristen Langsung pilih. Remaja Kristen seharusnya menjalani hubungan percintaan. B. Lanjut. Nomor berapa? Nomor 2. Bagaimana pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama Kristen dalam menjalani hubungan percintaan? B. Pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama Kristen dalam hubungan percintaan yang sehat dan sesuai dengan ajaran agama Kristen. Mau balik lagi? Ya? Nggak mau lima? Apa perbedaan dengan pasal dalam pemahaman agama Kristen? Cepat. B. Pasal dalam pemahaman agama Kristen kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah berapa orang yang berdoa? Sudah semua? Sudah semua nih? Masih ada orang? 2 orang tinggal, 3 orang turun. Maksudnya dulu 3 orang. 3 orang lagi? Siapa yang mau? Yang laki-laki. Gak berkata ini. Ayo. Bagaimana pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama Kristen dalam menjalani hubungan percintaan? Nilai-nilai agama Kristen dalam hubungan percintaan yang sehat dan sesuai dengan ajaran agama Kristen. C. Dalam beriman pacaran bebas bukan melupakan Tuhan nilai-nilai agama. D. Dibacakan. E. Tidak ada privasi. F. Semua jawaban benar. Mana yang benar? B. Pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama Kristen dalam hubungan. Coba baca. Apa saja dampak negatif yang mungkin timbul akibat gaya pacaran bebas bagi remaja Kristen? A. Semua jawaban salah. B. Semua jawaban benar. C. Berdasarkan dunia maya. D. Pacaran bebas. E. Bukan nilai-nilai moral. F. Hilangnya nilai-nilai moral, risiko keyakinan beragama dan kekalahan hubungan dengan Tuhan. Mana yang benar? Dampak negatif. C. Benar atau salah ya? Salah. Jadi kita sudah menemukan yang ada dalam permainan ini. Jadi kita mau menceritakan. Ayo di sini. Kalau tidak kepala kita. Aja nanti kalau mana yang apa? Soalnya nanti teman-teman ada yang bersyukur seleksi, berkumpul macam sekarang jadi apa? Negara. Anak monyet. Oke, ini. Ayo sudah, menyanyi. 1, 2, 3. Anak cacing di
apa-apa, salah benar kan kita belajar. Ada kan jadi bisik-bisik lagi. Loh, yang mana yang mau jawab? Adik, nona yang di ujung-ujung. Adik-adik remaja dulu mau ngejawab? Coba, satu aja. Apakah tidak pernah ada dalam terdapat di bagian layar sini? Dapat merusak hubungan dengan sesama. Dapat merusak hubungan dengan sesama. Ya, betul sekali. Itu juga merupakan dampak loh, teman-teman. Pertanyaan kedua, sebagai orang Kristen, apa usahamu agar mencegah atau mengatasi gaya pacaran bebas? Jadi kita hidup sebagai orang Kristen, apa sih yang kita buat begitu supaya pacaran bebas ini tidak berlaku lagi? Maksudnya tidak ada lagi dalam kita punya lingkungan. Gitu. Siapa mau jawab? Oke. Ini kita harus mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita agar kita bisa berjauh dari pacaran bebas. Tepuk tangan dulu. Ya dimulai dengan rasa kesesarannya. Sebagai orang Kristen, apa usahamu agar mencegah atau mengatasi pacaran bebas? Kita lihat di lingkungan kita, bagaimana teman-teman banyak yang rokok, banyak yang minum, banyak yang bahkan melakukan seks bebas. Jadi caranya itu kita selalu dekat dengan Tuhan. Seperti yang katakan, kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita selalu selalu jangan terlalu dengan dunia begitu. Kita harus bersama dengan Tuhan, jangan terlalu ikut dengan dunia punya mau begitu. Kayak teman ajak rokok kita mau, ajak minum kita mau, ajak kayak jalan-jalan malam sering-sering kayak lakukan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tepuk tangan dulu untuk kamu berdua. Ya, ada lagi yang mau tahu lagi? Ada? Oke, tidak. Yang benar sekali ada lagi. Nah, bagaimana sih kita supaya kita merasa supaya tidak ada dari pacaran bebas itu sudah kita harus dekat dengan Tuhan. Nah, istilahnya kalau misalnya kita tahu supaya kita punya lingkungan itu aman dan tidak ada dari tindakan-tindakan pacaran bebas, jadi kita bisa memberitahukan kepada teman-teman sudah dapat di teori pada hari ini toh. Nah, mulai dari sini bisa juga teman-teman kasih tahu teman-teman punya tekad lagi begitu supaya kita itu dalam pacaran boleh pacaran tapi tidak boleh lewat pacaran. Nah, adik-adik juga yang mungkin baru mau memasuki masa remaja dan apa remaja sudah masa remaja ya? Apa? Nah, gitu. Ya, benar sekali. Ya mungkin itu saja yang kakak bisa sampaikan. Oke, persilakan. Baik, sekarang kita akan masuk pada refleksi adik-adik. Nah, sekarang ada video yang kita nonton dan saya minta adik-adik setelah kita nonton, saya minta untuk memberikan tanggapan mengenai video yang kita nonton. Kamu ngapain saja ke sini? Kayak tempat yang aja. Ada yang mau ngomong sih. Kamu mau apa sih? Pasti aku nggak mau. Jangan
kok benar-benar gak sama sama aku. Apaan sih? Saya nggak gitu ya. Iya sih. Tapi masa sih kamu buat aku senang? Lagian kita kan udah sama saya. Terus aku nggak mau. Itu kan nggak apa-apa. Ya, lagian. Mungkin dari adik-adik ada yang memberikan tanggapan dengan video yang kita sudah nonton tadi. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Ini kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Perbuat. Itu saja. Mungkin ada lagi. Mungkin ada lagi dari adik-adik yang lain. itu saja. Oke. Nah, video yang kita nonton tadi adik-adik itu adalah dampak gaya pacaran bebas. Jadi, saya minta adik-adik remaja saat ini kita tidak boleh melakukan pacaran bebas. Karena itu akan merusak punya diri dan bahkan masa depan kita. Mungkin itu dari saya skema. Oke, baik adik-adik. Di mana tadi kita sudah menonton video yang dipaparkan. Nah, sekarang untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan pengajaran organisasi kita pada saat hari ini, yaitu kita menyanyi Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihatku tetap setia. Jadi baik, terima kasih adik-adik untuk menuntut dalam kegiatan kita pada hari ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur kehadiran hadiratmu Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kami di tempat ini satu dengan yang lain untuk mendengar akan
sebagian materi ilmu yang kami bagikan kepada adik-adik di tempat ini. Bapa dalam surga, terima kami berdoa untuk mereka Tuhan dalam waktu pendidikan. Mari Engkau terus menuntun mereka di setiap langkah kehidupan mereka hingga mereka bisa mendapatkan kesuksesan yang berasal dari Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, terima kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka Tuhan, mari Engkau selalu ada dan campur tangan Tuhan buat mereka. Bapa dalam surga, buat tim pendeta di tempat ini Tuhan, segala tugas dan pelayanannya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Mari Engkau tuntun kami dalam perjalanan hingga kami boleh tiba di kediaman kami masing-masing dan keadaan selamat. Ini doa yang harapan kami Bapa dan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik teman-teman. Dengan berakhirnya doa ini maka berakhirlah kegiatan pengajaran katekisasi kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.